warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ketemu lagi dengan Bu Imatul di pembelajaran fisika. Anak-anakku melanjutkan yang kemarin, Bu Ima sudah menjelaskan mengenai torsi. Sekarang kita ulas sekali lagi ya. Baik. Misal saya ada batang. Batang ini memiliki titik torsi di sini, titik O. Kemudian batang ini Bu Ima kasih gaya sebesar F. Nah, sebesar F ini adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti kayak sudutnya 90 kan ya. Kalau seperti ini dari titik O sampai dengan gaya ini namanya lengan. Saya simbolkan dengan huruf R. Sehingga torsi sama dengan F dikalikan dengan R. Ini jika dia tegak lurus. Nah, sekarang jika kasusnya batang di sini titik torsi, titik O, saya ada gaya, tapi gayanya bentuk sudut yaitu F dengan sudut theta. Nah, ini kan bukan 90 kan? Kalau seperti ini, bagaimana arah torsinya atau bagaimana nilai torsinya? Ingat tadi sudah Bu Ima jelaskan bahwa untuk syarat torsi yaitu gaya tegak lurus dengan lengan. Jadi ini lengan harus tegak lurus dengan gaya. Ini bukan tegak lurus tapi bentuk sudut. Biar dia menjadi tegak lurus, maka harus ada gaya tambahan, gaya bantu. Nah, ini namanya FY. Kita uraikan. Ini namanya FX. FY dan FX yang tegak lurus dengan lengan itu adalah yang FY. Sehingga rumusnya menjadi torsi sama dengan FY dikalikan lengan atau R. Lengan dihitung dari F terhadap pusat. Ini namanya lengan. Nah, karena dia Y, sumbu Y vektor, maka F sin theta kalikan R. Inilah nilai torsi jika ada sudut kurang atau melebihi 90. Nah, sekarang misal lagi saya punya, nah ini batang, ini pusat titik O, kemudian di sini ada gaya, nah ke atas ya gaya, nah seperti ini. Maka sama seperti tadi, ini sebagai lengan, dia tegak lurus sehingga torsi sama dengan F kali R. Yang kemarin seperti bingung sama anak-anak kan arah, kita ngomong arah sekarang. Arah, kalau dia ini kan pusat torsi, kalau dia arahnya searah dengan jarum jam, artinya gimana sih Bu? Kan gini, ini kan ke bawah. Nah, kalau dia searah berarti kan muternya gini nanti ya. Kita putar gini. Nah, searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Tapi kalau dia gini kan, berarti kalau dia muternya kan menuju pusat seperti ini, maka torsinya akan bernilai negatif. Nah, seperti itu. Ini ulasan untuk yang kemarin konsepnya. Setelah itu Bu Ima akan menerangkan satu buah contoh sebelum nanti kalian mencoba sendiri. Oke, perhatikan ini contoh soal. Bu Ima ada contoh soal ya. Oke. Saya punya batang. Batang ini memiliki 3 gaya, yaitu ada FA, FB, FC. Nah, FA arahnya ke atas, FB arahnya ke samping, kemudian ada FC. Oke, ada FC arahnya ke bawah. Nah, sekarang jika panjang dari AB itu 2 meter, BC 2 meter,
dan FA sama dengan FB sama dengan FC, nilainya adalah 10 Newton. Tentukan besarnya momen gaya atau torsi itu jika pusat torsinya yang pertama di titik A. Jadi yang pertama ini sebagai pusat torsi. Untuk yang B, nanti yang B ini sebagai pusat torsi. Nah, itu pertanyaannya. Sekarang Bu Ima coba menjawab. Perhatikan. Langkah pertama yaitu kita uraikan dulu gayanya. Kenapa? Karena ini kan di sini ada theta. Oh ya, misal tetanya kita anggap adalah 30 derajat. Contoh ya, ini misal 30 derajat. Maka langkah pertama kita uraikan ini. Kita uraikan, nanti dia ada F, B, sumbu, Y. Kemudian di sebelah sini akan ada F, B, sumbu X. Bu Ima akan coba menjawab yang A dulu. Pusat torsi itu di titik A. Yang harus kalian ketahui, jika ada pusat torsi di titik tersebut, maka gaya yang ada pada torsi ini akan sama dengan 0. Nah, maka nanti torsi total bunyinya adalah torsi di A ditambah torsi yang ada di B ditambah torsi yang ada di C. Karena dia pusatnya adalah di titik A sini, maka otomatis torsi A-nya akan sama dengan 0. Tidak dianggap. Loh Bu, berarti nanti kalau di soal nomor B sebagai pusat torsi, maka torsi yang di B akan sama dengan 0. Iya, akan sama dengan 0. Kembali ke sini. Nah, sekarang kita ke torsi B. Torsi B kita lihat. Sebelum kita ke sini, kita cari torsi B. Torsi B yang kita gunakan FBY atau FBX. Masih ingat tadi? Baik, selanjutnya yaitu torsi B. Torsi B, kita lihat gambarnya. Torsi B di sini yang kita gunakan adalah yang FBY karena dia tegak lurus dengan lengan, yaitu FBY kali RA terhadap B. Lengannya kita A terhadap B. Ingat ya, untuk lengan itu dihitung dari tempat gaya itu berada sampai dengan titik pusat. Kita uraikan FBY kali RAB. FBY berarti FB sin theta kalikan RAB. Berarti nanti FB nya 10, sin tetanya 30 kalikan 2. 10 sin 30 setengah kalikan 2 sama dengan 10 Newton meter. Nah, di sini kenapa kok dia negatif? Kita lihat gambar. Dia kan arahnya menuju pusat itu ke arah kiri. Nah, menuju pusatnya di titik A. Berarti dia negatif berlawanan dengan jarum jam. Kalau dia berlawanan dengan jarum jam, maka bernilai negatif. Seperti itu. Nah, kita tulis di sini menjadi negatif 10. Selanjutnya yang torsi C sama torsi C, yaitu berarti di sini FC kalikan lengan. Berarti FC kalikan lengannya kan dari C sampai dia di A. Berarti lengannya nanti RAC. FC-nya 10 di sini. Nah, untuk A terhadap C berarti kita lihat kalau A terhadap B adalah 2, B terhadap C adalah 2, berarti A terhadap C otomatis dia adalah 4. 10 kalikan 4 sama dengan 40 Newton meter. Untuk arah kita lihat, nah ini arahnya kan dia menuju titik A, menuju pusat. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, berarti dia
searah dengan jarum jam. Kalau searah maka dia positif. Kita tulis di sini. Nah, baru sekarang kita jumlah 0 dikurangi 10 ditambah 40, berarti nilainya adalah 30 Newton meter. 30 dia positif, berarti dia searah jarum jam. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah, tolong yang B anak-anak mengerjakan sendiri. Silakan mencoba.